coba iris tipis-tipis dulu Pak, before dan after Pak. Before dan after. BRIN ini before, sebelum, dan setelah mereka lahir gimana Bapak melihat? Iya, kalau menurut saya jalan mundur ini. Oh yes. Jadi tidak ada step forward. Padahal harapan semuanya, harapan kita semuanya dengan adanya BRIN ini ada percepatan, ada langkah yang ke depan ya, yang strategis begitu, dan juga tetap bahwa semua itu ialah dilihat daripada profesionalisme, bukan karena politik begitu, karena ini milik bangsa. Ya, milik semuanya. Hasil-hasil penelitian daripada riset itu untuk anak bangsa kita ke depannya, untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Ya, tidak kita bicara warna misalnya ya. Warna kita merah putih lah. Jadi untuk menyelamatkan BRIN itu kemarin sebetulnya ya kita harus ada evaluasi secara mendasar begitu. Dari gedung DPR RI Jakarta, bincang-bincang tipis-tipis kembali menjumpai Anda bersama saya Erman Tale Daulay di channel Tale Trias Info. Di channel ini berbagai isu terkini yang menjadi perhatian publik dan narasumber yang kita hadirkan untuk membahas isu tersebut akan kita iris-iris menjadi tipis-tipis. Pada tayangan kali ini kita menghadirkan narasumber Bapak Sartono Hutomo, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Demokrat. Beliau membidangi antara lain masalah BRIN, BRIN, SDM, industri dan juga BRIN dan BMKG. BRIN lain terpisah ya, BRIN Badan Riset Inovasi Nasional. Oke, karena terkait mitra beliau, kita akan mengiris tipis-tipis dulu soal teknologi, inovasi. Pak, saya mulai dari pertanyaan receh dulu. Ya. Pertanyaan recehnya begini. Receh tapi berkualitas. Berkualitas. Jadi gini Pak, saya sebagai masyarakat susah membedakan mana Mbak Rara pawang hujan, mana lembaga yang ilmiah, yang prediksinya kadang udah membuat saya berdebar dan ngawur pula. Dan ini saya lihat di berbagai media ini menjadi ada juga tanggapan dari Pak D. Sartono Hutomo. Gimana Pak soal ini Pak? Betul. Ini saya juga merespon juga itu tentang kemarin ada beberapa lembaga menyampaikan tentang cuaca ya. Badai, itu ada badai lah di Jakarta. Satu sisi lembaga bilang dua-duanya ilmiah juga kan gitu kan. Tidak, satunya akan ada begitu. Dan satunya lagi ada tadi siapa? Mbak Rara. Ini memang menjadi permasalahan-permasalahan yang baru juga di era digitalisasi ini kan begitu. Padahal kan harusnya dengan teknologi yang lebih canggih lagi dan juga mereka yang dua ini kan lembaga negara harus duduk sama-sama begitu untuk mendiskusikan hasil penelitiannya gitu sebelum publish ke publik. Dan lalu lintas komunikasi masyarakat di media juga mereka suka crowded gitu. Betul. Gitu. Jadi kan yang dirugikan masyarakat. Mau mana ini yang akan dipegang? Ya. Akhirnya ke Mbak Rara tadi. Aduh, camana pula ini ya. Camana pula. Iya Bang lah ini anak Medan ini. Lanjut. Jadi dan ini sering terjadi, ya. Jadi dualisme atau juga ego sektoral, ya ini harus bersepakat begitu untuk kalau dua-duanya lembaga negara begitu, ya duduk bareng lah begitu untuk menganalisa hasil temuannya, hasil penelitiannya, kira-kira bagaimana, apakah terlalu jauh antara satu dan lainnya gitu. Dan di situ kan pasti menggunakan metode yang pas, yang tepat, rumus yang tepat yang mana hasil yang valid, barulah itu disampaikan kepada masyarakat. Betul, karena dua-duanya kan dibuat oleh negara. Iya, betul. Kayak Hilal juga nanti ya kan? Betul, itu kan terbuka itu. Kalau dari organisasi ini menggunakan Hilal, yang satunya Rupiah. Jadi kita nggak was-was. Nggak was-was, tinggal terserah pengguna memilih begitu, kurang lebih begitu. Jadi hal yang saya pikir perlu menjadi keputusan yang serius dalam hal ini begitu, supaya tidak
terjadi di kemudian hari. Ini kan kita kritisi juga bukan sifatnya kebencian ataupun tidak suka, tetapi supaya perbaikan ke depan. Nah, itu suara-suara dari masyarakat. Kan begitu kan? Bingung kan begitu. Sudah menghadapin permasalahan yang sudah banyak ya, juga hal-hal yang lain juga tidak ada pasti. Ini juga di masalah cuaca, hidup mati juga ini tidak pasti juga kan untuk mengantisipasinya. Dan juga orang tadinya mau ke kantor nggak jadi ke kantor. Betul. Iya, jadi soal ini juga Pak. Tantangan kita kan ke depan ini kan masalah pangan, energi gitu kan. Keberadaan BRIN ini kan sangat vital gitu Pak. Betul. Dan dambaan Bapak ke depan seperti apa BRIN ini dalam hal meningkatkan mutu dan produksi pangan kita? Iya, harapan kita kemarin itu dengan dibentuknya undang-undang yang akhirnya menghasilkan BRIN ini, itu kan bisa memberikan suatu percepatan. Ya. Percepatan di dalam riset dan inovasi. Untuk kebutuhan bangsa dan negara kita ini begitu. Dan memang beberapa tahun ini konsolidasinya agak sedikit tersendat lah, kurang lebih bisa dikatakan. Dan ini yang juga menjadi concern kita begitu. Nah, kembali lagi kepada teknologi. Sebetulnya kita mengharapkan, menginginkan bahwa di dalam riset temuan-temuan daripada peneliti kita, ya lembaga-lembaga kita yang di bawah BRIN ini menghasilkan yang dihadapin, diperlukan oleh masyarakat kita. Lebih fokus ke situ salah satu. Tentu kita ada bicara tentang teknologi tinggi. Ya kan yang selama ini sebetulnya sudah berjalan itu. Tapi saya ingin mencoba yang tadi Bang Daulay menyampaikan tentang masalah pangan. Nelayan yang rakyat aja dulu, yang juga petani kan tentunya. Petani dan nelayan itu aja dulu. Nah, pernah di dalam rapat dengar pendapat saya sampaikan juga itu. Tolonglah apa sih yang menjadi kebutuhan di depan mata kita. Ya, petani lah dan contohnya. Teknologi itu bisa langsung diterapkan. Ya, salah satunya misalnya petani. Ini kan petani kan sering kalau didiskusikan, apalagi kalau menjelang pemilu. Wah, semua semua jadi sahabat petani. Semua sahabat dielu-elukan lah begitu. Tetapi kan satu sisi kalau semakin kesini hasilnya juga semakin berkurang volumenya, kualitasnya, karena juga ada perubahan iklim begitu, ada climate change itu kan, dan sebagainya. Nah, tolong harusnya di dalam riset dan inovasi ini, badan ini meneliti itu, bagaimana sih lahan yang terbatas ini bisa yang tadinya hanya menghasilkan 2 ton menjadi 5 ton misalnya. Ya, yang tadinya 5 ton bisa 7 atau 8 ton. Itu langsung bisa dinikmatin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Begitu juga tentang para nelayan misalnya. Ada teknologi-teknologi yang perlu juga dikembangkan tentang bagaimana mendapatkan ikan. Ya, mencari ikan. Jadi mendapatkan ikan. Jadi teknologi tersebut tentu seperti kayak fish finders gitu. Jadi dihubungkan dengan satelit begitu, nelayan sudah tahu ngumpulnya di mana ikan-ikan ini. Nah, di situ kan otomatis dia bisa mengurangin energi dia, bahan bakarnya, ada pengiritan dan juga persiapan dengan semaksimal mungkin, karena tahu bahwa di sana sudah ada ikan nih, otomatis peralatannya sudah disiapkan dan juga tenaga tidak habis untuk mencari ikan karena dia sudah tahu. Nah, teknologi-teknologi yang menjadi bisa diimplementasikan yang oleh masyarakat kita dan juga bisa mensejahterakan rakyat kita. Teknologi kecil, pembuatan batako misalnya lebih cepat lagi, lebih efisien lagi, UMKM diperbanyak karena UMKM ini kan hampir menyerap 70-80% tenaga kerja di Indonesia. Berapa juta itu? 170 juta misalnya, dan itu luar biasa kalau diberikan kekuatan teknologi teknologi yang tidak terlalu tinggi begitu, tapi dia bisa juga meningkatkan kualitas daripada UMKM tersebut, otomatis meningkatkan pendapatan. Kalau sementara bisa untuk Indonesia saja, suatu saat kan negara-negara dunia yang lain lah mungkin juga bisa pesen, tapi kita berikan contoh juga di dalam negeri. Nah, hal-hal inilah sebetulnya yang harus secara berkelanjutan terus diadakan suatu riset
dari pemerintahan yang yang siapa sajalah. Jadi kebijakan keputusan tentang riset untuk sektor UMKM ini harusnya terus berlanjut. Saya tidak masuk ke wilayah politis ya Pak. Yeah. Siapapun yang duduk di jabatan BRIN, saya nggak begitu ini. Tapi saya kepada asas manfaatnya keberadaan Betul. lembaga ini. Iya. Sampai saat ini Bapak sebagai mitra kerja loh ini Pak, sebagai wakil kami. Trennya gimana Bapak lihat keberadaan? Trennya positif apa negatif? Ya kita lihat daripada serapan mungkin ya, serapan anggaran itu. Ya, itu kan berbanding lurus dengan ini ya, benar ya. Ya, dan itu serapannya sudah berapa persen, terus juga tepat sasaran atau tidak selama ya, itu ini. alat ukurnya, terus juga tentu kita kan harus transparan, ada audit itu yang jelas supaya tidak salah jalan. Nah, kami kan mengingatkan begitu. Tapi kalau fungsi kami kan juga ada juga harapan-harapan dari masyarakat untuk Pak, tolong dong ada program A, program B misalnya untuk daerah misalnya. Itu juga bagian daripada tugas kita sebagai anggota DPR. Tapi yang jelas bahwa BRIN ada itu salah satunya ialah untuk memberikan jawaban ya permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya ya tentang riset apa yang diteliti, juga tentang anggaran dan sebagainya, riset-riset apa yang memang menjadi suatu proyek strategis nasional, inovasi, proyek-proyek penelitian apa yang memangnya menjadi sasaran jangka menengah ya, panjang dan dekat ini. Nah, itu sebetulnya. Jadi kita harus bicara tentang profesionalisme, ya, meritokrasi ya. Jadi bisa juga orang pinter di dalam riset tetapi dalam mengelola, dalam manajemen belum karuan, bisa juga. Betul, bisa kayak gitu. Nah, jadi itu harus diterjemahkan undang-undang itu, BRIN itu, untuk bagaimana bisa menjawab tantangan sekarang, tantangan ke depan. Trennya gimana Pak? Ya ya kita harus selalu optimis begitu. Ya, tapi kemarin sampai ini Bapak dambaan Bapak udah terpenuhi atau Bapak masih merindukan banyak hal? Ya, saya pikir perlu ada suatu perubahan-perubahan yang signifikan, yang cepat begitu, yang juga ya istilahnya kan kita itu lembaga yang sudah ada itu kan tidak ujuk-ujuk ada, melalui proses panjang. Kalau di Lebur itu kan harus ada identitas mereka masing-masing gitu. Kalau dan mereka harus tetap jalan, diberikan penguatan. Ya. Oh, berarti nggak usah dikreasi inovasi di manajemen pun masih ini ya Pak, masih Bapak banyak harus dikritisi mungkin Pak. Iya, dalam artian ya seperti kalau kita mengelola suatu usaha, manajemen kan, ya kita kan tidak mampu saya segalanya, bisa saya sendiri. Dari segi marketingnya harus ada tenaga yang profesional, dari segi sales, finance-nya. Tetapi kan ada kebijakan yang utamanya, tolong ini jalankan ya, supaya target-target sasaran ini tercapai. Tapi kan tidak saya sendiri. Pemirsa bincang tipis-tipis, tahulah kalau kader Demokrat itu kan santun dan smart. Kita gaya Medan mau gaya rap-rap kepancing. Nggak. Pak D ini nggak mau kepancing dari tadi. Saya maunya main rap-rap ya kan. Kalau di PSMS Medan itu bola boleh lewat, orangnya nggak boleh lewat. Straight to the point. Straight to the point. Tembak langsung. Kalau saya ajukan pertanyaan tertutup nanti sama Pak D gimana? Bapak udah puas apa belum dengan kehadiran BRIN ini? Ya. Ini kan harusnya lebih maksimal, lebih optimal lagi. Nggak dapat juga saya. Dan saya pikir kemarin udah arah hirup pikuk kan tentang rekomendasi lah. Sama gaya main PSMS Persebaya itu sama aja sebenarnya. Ini Jawa Timur Sumatera Utara. Jadi memang harus ada evaluasi secara radikal lah. Berarti kayak belum puas ini belum puas kelihatannya ini. Karena tipis-tipis. Nah, kita harus tipis-tipis juga. Tidak ada uppercut, tidak ada kan? Kalau ngobrol yang berat-berat, ini ngobrolnya tipis-tipis. Tapi insya Allah dengan pertanyaan jawaban-jawaban ini juga memberikan suatu pencerahan kepada masyarakat bahwa ya untuk maju itu harus
siap dikritik. Kalau tidak mampu, saya mundur. Ya, jadi pemirsa bincang tipis-tipis, Demokrat ini kan udah menjalani 10 tahun jadi oposisi, gayanya selalu bermain smart, santun, nggak hantam kromo. Yang bagus didukung, yang buruk ya diperbaiki. Gitu, memang itu oposisi. Kita ada perubahan, memang ya harus ada perubahan dan perbaikan. Ya, perbaikan kan berarti sudah ada proses yang berjalan, tapi kan harus ada perbaikan. Tapi juga harus ada perubahan yang radikal juga, saya pikir. Pelan-pelan kita iris tipis-tipis nih, pemirsa bincang tipis-tipis. Radikal di dalam mengelola bangsa dan negara ini. Coba iris tipis-tipis dulu Pak, before dan after Pak. Before dan after. BRIN ini before, sebelum, dan setelah mereka lahir gimana Bapak melihat? Iya, kalau menurut saya jalan mundur ini. Oh yes. Jadi tidak ada step forward. Padahal harapan semuanya, harapan kita semuanya dengan adanya BRIN ini ada percepatan, ada langkah yang ke depan ya, yang strategis begitu, dan juga tetap bahwa semua itu ialah dilihat daripada profesionalisme, bukan karena politik begitu, karena ini milik bangsa. Ya, milik semuanya. Hasil-hasil penelitian daripada riset itu untuk anak bangsa kita ke depannya, untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Ya, tidak kita bicara warna misalnya ya. Warna kita merah putih lah. Jadi untuk menyelamatkan BRIN itu kemarin sebetulnya ya kita harus ada evaluasi secara mendasar begitu. Jadi boleh nggak kita Pak D bersepakat judul pembicaraan kita saat ini jalan mundur BRIN? Iya, ya istilahnya jalan di tempat maupun mundur lah ya. Jadi ada juga mungkin kalau ini kan aja maju mundur, ya mungkin ada maju setangkah, mundurnya 2 langkah, kurang lebih begitu. Nah jelas tapi semua ialah kita beretikat untuk positif ya. Nawa itu kita, bahwa untuk maju lagi. Dan peran kita sebagai DPR ini kan untuk mengkritisi, supaya untuk mengingatin, untuk mengingatkan, untuk mengkritisi supaya lebih baik. Jadi tidak ada urusan tentang politisasi dan sebagainya. Jadi lebih kepada profesionalisme. Nah, kami sudah kita sampaikan begitu dan silakan di eksekutif dievaluasi itu. Ranah mereka. Kalau memangnya tetap ya kita tidak tahu juga kan apakah akan berjalan lebih baik lagi atau tidak, kita tidak tahu. Yang jelas berdasarkan evaluasi yang selama ini perlu ada suatu perubahan-perubahan yang radikal saya pikir ya. Jadi kembali ke ini dulu, terakhir ini, tips terakhir nih Pak D. Ini kan teknologi itu ada dambaan Bapak tadi agar pertanian 1 hektar itu bisa menghasilkan yang tadinya 5,6 ton bisa jadi 10 ton. Di dapil Bapak, terutama di Pulau Jawa, lahan itu udah mulai menyusut. Konversi lahan itu tadinya sawah menghijau, ini berubah menjadi properti, jalan tol, dan ini mau nggak mau teknologi harus masuk Pak. Gimana menjawab persoalan bangsa ini ke depan? Ya ini memang kan satu sisi perubahan peruntukan. Iya, Jawa lah terutama. Iya, perubahan peruntukan daripada lahan-lahan itu yang tadinya sebagai penghasil atau untuk padi dirubah menjadi perumahan atau mungkin industri dan sebagainya. Ini juga tidak bisa hanya kita bicara di hilirnya. Jadi harus ada suatu aturan juga itu yang lahan-lahan produktif untuk pertanian itu juga tidak boleh sebetulnya untuk bangunan atau untuk industri atau perumahan. Udah kadung kejadian nih, mau nggak mau kita karena sudah kadung kejadian, tentu ada teknologi untuk meningkatkan daripada hasil pertanian tersebut, hasil tani daripada pertanian tersebut. Karena kan sudah terjadi orang 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu bicara tentang climate change dan global warming. It's happen now. Sudah terjadi. Kalau hujan deras sekali, curah hujan luar biasa menyebabkan banjir bandang. Itu pertanian rusak semua itu. Betul. Kalau keringnya luar biasa juga dan berubah-ubah. Itu juga menyebabkan siklus ya tanaman daripada tanaman padi dan sebagainya. Nah, harus ada juga ini mengantisipasi itu, teknologi terapan yang langsung bisa dinikmati oleh bangsa dan rakyat kita ke depannya. Dan
harusnya sudah melangkah itu, tidak hiruk pikuk di dalam lah, harusnya sudah melangkah, dan kami akan berikan support dukungan untuk itu. Demikian bincang tipis-tipis dengan Pak Sartono Hutomo, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi Demokrat. Sampai bertemu kembali.